Menurut ISRA tahun 2016, bauran pemasaran atau marketing mix adalah strategi produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi yang dilakukan ke pasar sasaran. Marketing mix 7P merupakan pelebaran dari marketing 4P yang awalnya hanya terdiri dari produk, price, place, dan promotion menjadi 7P yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan scale evidence. Analisis SWOT menurut Philip Kotler adalah proses menentukan faktor internal dan eksternal yang bisa mempengaruhi kinerja. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Maka, analisis SWOT terdiri atas strengths kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan strengths ancaman. Hasil analisis bauran 7P produk pada Japota XJKT48. Bauran 7P pada produk ini yang pertama adalah produk. Produk Japota ialah makanan ringan berupa keripik kentang dan dalam kolaborasi dengan JKT48, Japota mengeluarkan varian rasa baru yaitu rasa sapi panggang. Yang kedua, price. Pada produk Japota, harga yang ditetapkan ialah harga yang standar untuk makanan ringan kemasan, sekitar 9-11 ribu rupiah. Dan Japota sendiri juga mempunyai produk dengan ukuran kecil yang dijual dengan harga Rp2.000 untuk sektor toko atau warung. Dan dalam kolaborasi dengan JKT48, Japota memberikan potongan harga pada marketplace tertentu. Selanjutnya, place. Japota tidak hanya ada di minimarket, namun juga tersedia ukuran kecil yang terjual di toko-toko rumahan. Promotion. Dengan menjadikan JKT48 sebagai brand ambassador, Japota melakukan promosi tidak hanya melalui iklan digital saja, namun juga dengan memberikan hadiah berupa photocard JKT48 sebagai bentuk kolaborasi. Yang berikutnya, people. Produk Japota dapat dikonsumsi dari kalangan anak-anak berumur di atas 5 tahun hingga orang tua. Begitu pula dengan kolaborasinya bersama JKT48. Target marketnya tidak hanya pada kalangan penyuka makanan ringan, namun bertambah hingga ke kalangan penggemar musik pop. Produk Japota dibuat dari kentang pilihan yang diolah menjadi keripik kentang yang tipis, crunchy, dan kaya rasa. Japota didistribusikan pada minimarket seperti Indomaret, Alfamart, serta pada toko-toko rumahan. Marketing mix yang terakhir yaitu physical evidence. Kemasan Japota memiliki warna yang berbeda setiap variannya dan sangat kontras antar tiap varian. Untuk kemasan khusus kolaborasi dengan JKT48, Japota menambahkan label hijau bertuliskan JKT48 pada kemasannya sebagai wajah baru kolaborasi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Produk Japota X JKT48 ini memiliki varian rasa yang berbeda dengan varian rasa produk lainnya. Seperti varian jeruk nipis dan madu mentega itu hanya ada di produk Japota. Yang kedua ada weakness. Produktivitas dan popularitas produk Japota ini bergantung pada kolaborasi yang diadakan dengan JKT48 saat ini. Dan mungkin popularitasnya dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu opportunity, memanfaatkan popularitas dari grup musik JKT48 sebagai brand ambassador agar menarik perhatian generasi muda, terutama Gen Z dan milenial yang menggemari grup musik ini. Dan yang terakhir dari analisis SWOT ada threats, adanya ekspektasi yang tinggi yang diharapkan fans JKT48 dari kolaborasi dengan grup musik favorit mereka. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi ini, maka reputasi merek dan mitranya itu dapat rusak. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Marketing mix 7P adalah strategi untuk produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi dengan mengirimkannya ke pasar sasaran. Bauran pemasaran 7P terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Price adalah jumlah uang yang diberikan konsumen untuk mendapatkan produk atau nilainya. Analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, and threats digunakan untuk menemukan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis SWOT adalah proses yang melibatkan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan, dan membuat laporan kemajuan untuk setiap keputusan yang dibuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari manajemen 3B. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis SWOT dan marketing P pada produk Japota X JKT48 dengan Nama saya Nabila Sentiani Group dengan NIM 6423056. dengan saya Lintang Wandari dengan NIM 642300570. Dengan saya Salma Azza dengan NIM 6423068. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sentiani Group dengan NIM 6423056. Hari ini saya mau mewawancarai seorang tamu ya mas, tamu dari Indomaret untuk menanyai tentang produk yang saya pilih yaitu Japota. Dengan Mas siapa? Mas Hilmi. Mas Hilmi, boleh nggak ditanya-tanya sedikit tentang produk Japota? Mas tahu kan produk Japota ya? Tahu. Ya, kalau yang Japota X JKT-nya Mas tahu? Tahu. Mau nanya ya Mas tentang ini nih, analisis SWOT-nya. Yang pertama itu pertanyaan tentang faktor apa yang membuat pelanggan itu memilih produk ini dibandingkan dengan pesaingnya. Kalau produk Japota ini mungkin karena varian itu paling beda dari yang lainnya, karena varian yang jeruk nipis sama varian madu itu di yang lain itu belum ada. Ya, di antara produk-produk pesaingnya seperti Citato atau Kotabi atau Kitela itu dia beda rasanya. Berarti dari rasa juga. Dari rasa aja Oh, ya. beda. Kalau kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pemasarannya gitu gimana? Kalau kelemahan sih menurut saya sudah cukup bagus ya, dari segi iklan, dari segi promo pun Japota sering ngadain promo di Indomaret ini, sama kayak produk-produk kompetitor lainnya. Kalau peluang apa sih Mas yang didapetin dari maksudnya peluang apa yang dapat dimanfaatkan sama produk Japota ini? Kalau Japota yang sekarang X sama JKT ini mungkin produknya karena konsumen bisa mendapatkan photocard dari JKT48 itu sendiri. Terus ancaman terbesarnya itu kalau buat produk Japota dibanding produk-produk yang lain itu menurut Mas ancaman dari produk Japota sendiri itu apa? Kalau menurut saya kalau ancaman sih untuk sampai saat ini belum ada ya, karena penjualannya pun cukup stabil dibandingkan produk-produk lain. Japota termasuk produk yang ya lumayan terjual banyak lah. Berarti kalau untuk persaingan gitu, di sini berarti produk Japota itu nggak kalah saing dengan produk misalnya kayak Citato kan lumayan terkenal gitu ya. Iya. Tapi kalau di toko Mas sendiri, Japota ini nggak kalah saing gitu ya. Iya, mungkin sama Citato yang nggak beda jauh lah ya, cuman Citato masih lebih di atasnya Japota karena pada Citato kan lebih banyak. Terima kasih banyak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Wandari dengan NIM 642300570. Di sini saya bersama dengan Mas Hilmi ingin menganalisis marketing 7P dari produk Japota X JKT48. Yang pertama dari segi produknya dulu nih Mas. Apa saja sih produk yang ditawarkan oleh Japota ini? Produknya mungkin kalau sekarang ini baru keripik singkong ya, tapi dia ada 4 varian sih sampai saat ini. Ada varian rumput laut, ada varian mentega madu, sama varian jeruk nipis, sama varian barbecue. Terus yang kedua, apa sih yang membedakan produk Japota X JKT48 dengan produk pasaran lainnya? Kalau menurut saya sih sampai saat ini yang bedain tuh dari rasanya sih, dia rasanya tuh varian rasanya beda dari produk-produk kompetitornya, makanya Japota ini bisa bersaing antara produk kompetitor. Yang selanjutnya dari segi harga. Apakah harga yang ditawarkan termasuk kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya? Mungkin sangat kompetitif ya, karena dibandingkan pesaingnya Japota ini juga termasuk yang lebih murah harganya. Dan lagi juga Japota ini sering mengadakan promo-promo yang lebih murah lagi gitu harganya. Oke, selanjutnya dari tempat pemasarannya nih. Di mana saja sih produk Japota X JKT48 ini tersedia untuk dibeli? Mungkin minimarket sudah pasti ya, terus juga supermarket juga udah ada, dan juga mungkin di warung-warung sekarang juga ada, cuma mungkin yang varian X JKT ini belum masuk semua kalau di warung-warung gitu. Mungkin bisa dibeli di minimarket terdekat seperti Indomaret atau Alfamart. Yang Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aziza dengan NIM 642300668. Saya akan melanjutkan pertanyaan mengenai marketing mix. Promosi apa saja yang telah dilakukan oleh Japota X JKT48
promosinya mungkin dari segi diskon harga atau dari biasanya sih suka promonya biar lebih hemat, dan juga sekarang kan lagi collab bersama JKT48 ini. Nah, mungkin itu bentuk promosinya dari Japota. Langsung dari pertanyaan kedua aja. Apakah ada sistem umpan balik dari pelanggan yang diterapkan untuk meningkatkan proses layanan? Ada ya, mungkin dari sebagian orang kayak banyak yang tanya, mungkin kayak nanyanya, Mas sudah ada ya varian Japota yang ada XJKT-nya itu belum? Seperti itu. Bagaimana proses produksi dan pengiriman produk dilakukan di Japota X JKT48? Bagaimana? Pertanyaannya? Bagaimana proses produksi dan pengiriman produk dilakukan di Japota X JKT48? Mungkin kalau di Indomaret ini, kalau kita ada distributor center namanya, itu dari gudang Indomaret. Dari gudang Indomaret baru diantar ke toko-toko gitu, melalui barang datang itu. Apa saja elemen fisik yang digunakan untuk menarik perhatian pelanggan di titik penjualan? Mungkin kalau yang sekarang XJKT ini yang ngebedain ada ininya ya ada pemberitahuannya. Jadi yang kemasan ini udah ada fotokartnya, mungkin yang kemasan yang belum ada ininya nggak ada fotokartnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hilmi atas ketersediaannya untuk diwawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.